wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini bagi kami luar biasa ini. Kata orang seberang, jauh berjalan banyak pandangan. Rindunya kampung halaman. Terima kasih atas undangan. Di sini kita makan-makan. Ya, kita kan sering ya membaca kalimat ini, halal bihalal. Terus terang Bapak Ibu sekalian, halal bihalal itu bahasa Arab, tapi nggak berlaku di Arab. Cuman di Indonesia, itulah hebatnya Indonesia, kearifan lokal. Halal dengan halal, bagaimana itu memaknainya? Lepaskan sekat hati, rekatkan yang mulai retak, kemudian sambung silaturahmi. Jadi kalau kita ngomongin halal bihalal, sebenarnya bukan urusan kumpul-kumpul saja, bukan makan-makan saja, bukan sekedar bercengkrama, tapi memperbaiki silaturahmi. Yang ujungnya adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah ringkasnya. Ngomong-ngomong Ibu MC, waktu saya berapa menit? 15 ya. Kalau kata orang seberang, kulibas, kuliah 15 menit. Nah, itu kulibas tuh Pak. Bapak Ibu sekalian, walaupun ini suasananya sedikit berbeda, tapi tidak terasa memang sebenarnya ini luar biasa. Kenapa berbeda saya katakan? Orang biasanya itu sepekan habis lebaran. Ini tinggal berapa hari? Sudah mau habis tawalnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, luruskan niat mencari keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Jadi ketika kita introspeksi diri, pasti kita merasakan sesuatu di hati kita, yaitu ada hal yang hilaf dan salah dalam hidup kita. Selama kita berinteraksi dalam kehidupan, pasti ada hal-hal yang terjadi. Senang ataupun tidak, itulah manusia. Karena tidak ada orang yang sempurna. Maka untuk mengambil hikmah malam hari ini dalam rangka halal bihalal, saya ingin menyampaikan 3 hal saja sesuai waktunya tadi, yaitu kulibas. Apa Bapak Ibu kulibas? Kuliah 15 menit. Yang pertama, betapa indahnya kata maaf. Indah nggak Bapak Ibu kata maaf? Saya mau nanya dulu sebelum saya luaskan. Kalau ada orang jahat kepada kita, atau bahasa umumnya zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, apakah kita balas kezalimannya atau dia kita maafkan? Jawabannya apa Bu? Memaafkan ya. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Memaafkan orang yang jahat kepada kita, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bapak katakan sejujurnya. Memaafkan orang yang jahat kepada kita atau zalim kepada kita, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Tapi kalau kita ingin jadi orang yang lebih baik, mestinya kita katakan mudah. Iyalah. Sebab kalau kita membalas kezaliman, keburukan seseorang, tidak akan selesai urusannya. Pasti muncul kezaliman baru. Padahal orang Indonesia itu luar biasa memberikan pintu kebaikan. Kalau bahasa saya begini Bapak Ibu sekalian, buat apa menanam padi? Mana cakepnya? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kan enak ya. Ibu-ibu kalau pagi sarapannya apa Bu? Nasi uduk. Cocok itu. Serius. Sarapan nasi uduk dengan gorengan. Sambil duduk banyak zikiran. Bukankah kita sudah lama berteman? Kesalahanmu pasti kumaafkan. Ini saya tanya ibu-ibu, di mana-mana ibu-ibu jawabannya paling pas gitu loh. Lagi ibu-ibu, saya mau tanya, langit warnanya apa Bu? Apa nak langit warnanya?
Ada yang kasih jawaban lain nggak? Ada yang mengatakan langit warnanya kelabu. Kapan tuh Pak? Ketika mendung ya. Tapi secara umum langit warnanya, kulihat langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Tolong Bu ulangi kalimat tadi. Ingat ya, kulihat langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Berarti di sini semua pemaaf nih. Orang kalau memaafkan Pak, ini akan dapat anugerah yang besar. Kawannya banyak di mana-mana. Sebab tidak ada dendam bagi dirinya. Saya mau nanya apa lagi ya? Oh ada satu lagi. Bagi bapak-bapak, para pecinta kopi, orangnya juga pasti pemaaf. Wahai para bapak, tadi saya sudah sentuh kalimat untuk ibu-ibu. Wahai para bapak, tunjuk tangan pecinta kopi. Pecinta kopi bapak-bapak ada nggak di sini? Saya pecinta kopi Pak, suka minum kopi tapi tanpa gula. Kata dokter itu sehat. Nggak pakai gula nggak apa-apa, tapi pakai apa? Syair berikut ini, ayo kita renungkan. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Buat apa kita bertikai? Mari sambung silaturahmi. Ini malam hari ini luar biasa ini. Ada 200 orang kayak kelihatannya ya. Cukup nggak itu? Cukup nggak itu Pak? Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita memaafkan itu banyak keutamaan. Nah kalau di dalam urusan agama, saya yakin orang yang memaafkan pahalanya besar. Ini saya penting menyampaikan pesannya, salah satu di antara ayat Al-Quran itu, barang siapa yang disakiti, dia boleh membalasnya. Tetapi barang siapa yang disakiti kemudian dia memaafkan orang yang menzaliminya, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Persoalannya boleh membalas seperti apa? Setimpal dengan yang dia lakukan. Mungkinkah kita membalas kezaliman seseorang setimpal? Mungkin nggak Bapak Ibu? Kata orang Betawi, ente jual, ini beli itu masalahnya. Jadi kalau usah dibalas lah kalau ada orang yang jahat pada kita. Karena apa? Ada ruang kita mendapatkan keutamaan. Ini pesan pertama, ayo jadi pemaaf. Terakhir ya, tentang maaf saya nanya sekali lagi Bapak Ibu, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Iya. Saya lihat pemaaf semua di sini. Tidak menyimpan dendam, insya Allah. Alas, ini yang pertama. Yang kedua, betapa indahnya semangat silaturahmi itu. Silaturahmi itu kan hubungan yang sangat elok, yang dalam konsep agama, orang yang suka silaturahmi diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Tapi kalau tidak suka silaturahmi, banyak penyakitnya. Nah ini penting ini. Kata dokter juga begitu. Maka ayo sambung silaturahmi. Pesannya apa? Berbagi kebaikan. Tidak ada orang di muka bumi ini yang lepas dari kekurangan, pasti. Nah kalau kita punya dosa kepada yang menciptakan kita, yang Maha Kuasa, kita bisa bertobat. Tapi nggak cukup kalau kita punya kesalahan dengan seseorang, kecuali dengan lewat silaturahmi. Ini kalau urusan tobat pasti, sebab selagi kita punya kehidupan, ada potensi kita melakukan kesalahan. Maka saya sampaikan syair berikut ini supaya yang pertama kita banyak bertobat. Hidup di dunia sangatlah singkat. Sekali lagi cakepnya mana nih? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Yang paling dekat itu. Kalau kiamat kita kan tak tahu. Dulu pernah diramal kan kiamat 2012 ya. Siapa bilang? Tapi saya lihat ini tidak kiamat, yang ada adalah berkat. Amin.
Nah untuk Ustadz begitu juga. Kalau tausiah jangan panjang-panjang, singkat, tepat, memberikan manfaat, pulang bawa berkah. Setuju nggak? Terakhir yang ketiga, ini pesan Nabi Jalal adalah jadilah engkau orang baik. Nah syairnya itu saya kutip dari pesan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini syairnya luar biasa ini. Beliau mengatakan, ibumu telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan itu. Waktu anak kita lahir, anak kita nangis, kita tertawa. Tetangga, kerabat, lingkungan merasakan kebahagiaan dengan kelahiran seorang bayi. Tapi syair itu belum selesai. Penutupnya yang luar biasa. Maka jadilah engkau orang baik. Do your best. Do right now. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia. Itu kalau kata pepatah kita, gajah mati meninggalkan daging, harimau mati meninggalkan elang, manusia meninggal dunia, yang ditinggalkan apa? Nama baik. Nah ini udah tahu belum Bapak Ibu? Belum kan, kita masih hidup. Ya enggak? Tapi lihat orang-orang yang baik itu, rekam jejaknya, kita ingat terus itu. Ingat kita kebaikannya. Nggak salah kalau Bang Haji kasih sebuah syair juga. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sangat bermakna. Nah jadi orang baik itu ada 5 cara. Ringkasnya, kalau kita punya harta, sedekah dengan harta kita. Sebab hakikatnya harta itu adalah titipan dan pujian. Yang kedua, kalau kita punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Sebab ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan. Dan yang ketiga, kalau kita punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Bayangkan kalau di jalan itu ada duri, ada kaca, ada kawat, ada paku, tidak kita singkirkan, orang yang lewat akan terkena dan cedera. Jadi kalau kita jalan, sambil dilihat-lihat tuh, ada paku, ada beling, ada kawat, singkirkan. Itu luar biasa tenaga. Dan yang keempat adalah memberikan kemudahan kepada seseorang. Orang jangan dibikin susah, kasih dia kemudahan. Sebab yang kau buat, itu pula yang akan kau dapat. Nggak ada ruginya. Kalau kita jadi orang baik, pasti akan datang pertolongan kepada kita di saat kita membutuhkan. Kalau bahasa saya begini Bapak Ibu sekalian, ketika orang baik itu terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit, last minute, tidak menjerit. Apa enggak Pak? Kenapa? Karena ada yang menolong gitu. Ya, tidak selalu menjerit, dia bisa bangkit meskipun last minute. Ya kan? Nah ini yang keempat, dengan memberikan kemudahan atau pertolongan pada siapapun. Tidak ada susahnya bagi kita. Dan yang terakhir, paling tidak dengan doa. Doakan saudaramu, karena doamu pada saudaramu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu pelindung surga, kira-kira dari 5 hal ini yang mau diamalkan yang mana ini? Dengan harta, berbuat baik, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan kemudahan atau pertolongan, dan dengan doa. Pilih mana Bapak Ibu? Semuanya. Sebab kita bisa melakukan sesuai kemampuan kita. Tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi kalimatnya, yang kau buat itu yang kau dapat. Nah mudah-mudahan ya, dengan asbab kita melakukan hal biasa ini, makin lebih mencintai saudaranya. Sekali lagi, makin mencintai saudaranya. Insya Allah. Sudah kulibas belum nih Bu? Sudah cukup ya kulibas ya. Ini kali pertama kita jumpa, semoga ada kesempatan di lain waktu ya. Es buah kelapa muda, jangan diminum waktu hujan. Kita akan jumpa di kesempatan halal bihalal tahun depan.
Ayo kita tutup dengan doa nasional ya. Sebab kita butuh perlindungan, kita butuh pertolongan, kita perlu keberkahan. Mari kita berdoa. Semoga asal doa kita Allah berikan pada kita tambahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa Engkau mudahkan mengukir kebaikan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berkailah umur kami dengan ketaatan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan jadikan pula kami orang-orang yang sabar menghadapi segala ujian, karena kami yakin pertolongan-Mu akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang berilmu, karena ilmu cahaya yang menerangi kehidupan kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat. Berikan pada kami rizki yang luas. Berikan pada kami kemudahan, perlindungan dan pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, dan negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Allah, berkahilah diri kami, keluarga kami, dan negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami berlindung, kepadamu kami mohon ya Allah, jangan kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, tak punya kemampuan, kecuali Engkau berikan perlindungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami permata hati, istri kami dambaan hati, dan kami pemimpin dalam keluarga, pemimpin yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami hidayah petunjuk-Mu ya Allah, untuk senantiasa taat di jalan-Mu ya Allah, menebar kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kemudahan dalam setiap langkah melakukan kebaikan sampai akhir hayat kami nanti ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata orang seberang, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, tidak kemana obat dicari. Tak ada di klinik, tak ada di apotik, tak pula ada di toko besi. Adanya lewat silaturahmi. Telepon dong Anwar Zukri. Terakhir ya, di syair ini penting terakhir ini ya, supaya kita semangat melakukan kebaikan ya. Bunga mawar memang berduri. Ulangi belum kompak nih. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang baik punya bukti, menebar derma dimanapun berada. Semoga bermanfaat dan sedikit ini. Khilafnya, salahnya dari kami pribadi, saya mohon dimaafkan ya. Semoga ada kesempatan di lain waktu dan gelombang ya. Yang lainnya pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.